Analisa volume Mas Pinem ini apakah hampir sama dengan analisa semacam bandarmologi? Jawabannya Pak, tidak sama seperti itu ya, tapi serupa. Serupa artinya apa? Kita Pak, analisa volume ini adalah sama-sama melihat volume, tapi saya sama sekali tidak melihat yang namanya bandarmologi broker summary gitu dia. Kalau bandarmologi kan melihat broker summary Pak, seperti itu dia. Karena saya secara pribadi mengucapkan adalah sangat salut buat teman-teman yang saat ini memakai ilmu bandarmologi dan bisa cuan konsisten. Saya salam hormat, saya salut seperti itu dia. Karena saya tidak mampu, saya tidak mampu dengan hal yang seperti itu. Saya sudah coba belajar bandarmologi. Saya pelajari bandarmologi selama 8 bulan lebih saya pelajari. Saya ikuti. Dan ada suatu case yang tidak bisa saya jawab dan jawabannya tidak bisa saya temukan di bandarmologi. Itu yang membuat saya meninggalkan bandarmologi, Pak. Seperti itu. Mungkin teman-teman bandarmologi bisa. Saya sudah coba bertanya kepada teman-teman bandarmologi tapi tidak ada yang ingin memberitahu. Seperti itu dia. Jadi saya secara pribadi akhirnya meninggalkan bandarmologi dan membuat teknik analisa sendiri, yaitu analisa volume. Kenapa bisa seperti ini? Artinya begini, saya belajar dari ilmu pola pikir, Pak. Pola pikirnya adalah ada analisa teknikal, ya, basic analisa teknikal, ya kan? Ada orang yang bisa membuat analisa teknikal. Oke. Ada orang yang bisa membuat analisa bandarmologi, seperti itu ya. Ada juga orang yang bisa membuat analisa fundamental. Basicnya apa? Basically-nya apa? Basically-nya apa, Pak? Adalah data, kan begitu ya, data basically-nya. Technical, basically-nya data. Datanya adalah pergerakan harga saham, jadi terbentuklah candle. Bandarmologi, basically-nya data, adalah volume. Volume broker ini, sehingga jadi bandarmologi, gitu dia. Fundamental, basically-nya apa? Data juga apa? Laporan keuangan, laporan dari perusahaan, sehingga tercipta bandarmologi. Jadi saya berpikir, ya kan, kalau memang ada suatu teknik analisa yang lain, yang bisa juga memberikan cuan kepada para untuk memperoleh cuan di bursa, sekalipun tidak pakai teknik itu kan nggak masalah gitu. Intinya kan tujuan kita sama, adalah cuan, seperti itu. Sehingga saya belajar, lalu saya buatlah analisa volume seperti itu. Dan saya memang punya guru, Pak. Ada guru saya, tapi saya juga terus belajar untuk mengembangkannya seperti itu. Ada guru saya yang mengajarkan di awal. Basic analisa volumenya saya diajarkan oleh guru saya seperti itu. Ya, guru saya itu orang Bogor, seperti itu, dia orang Bogor. Ya, beliau saya panggilnya memanggilnya dengan nama Amang, seperti itu. Basicnya apa? Sama, Pak. Basically-nya adalah data gitu ya. Udah datanya ini. Sehingga saya memakai volume menjadi data, sehingga saya buatlah namanya, kenalkan ke publik, analisa volume gitu. Tapi sebenarnya saya punya guru, Pak. Seperti itu dia. Ya, jadi Bapak atau Ibu inilah pokoknya. Jadi itu dia. Lalu kenapa dulu saya meninggalkan bandarmologi? Alasannya begini. Saya melihat suatu saham pada saat itu, saya melihat suatu saham dan berkali-kali gitu. Saya melihat suatu saham pada saat itu, kita katakanlah saham itu harganya 200. Nah, lalu saya lihat secara bandarmologi, secara time frame-nya, waktunya juga saya lihat untuk berapa hari ke depan. Biasanya saya ambil awal pantulan ya. Awal pantulan itu dia mulai mantul, di situ saya cari bandarmologi ya, range-nya berapa panjang. Nah, setelah saya cek misalnya broker A, broker A itu harganya di atas 220 gitu, 220. Padahal harga saham saya itu 200. Seperti itu dia. Padahal harga saham saya itu 200. Nah, lalu akhirnya saya berpola pikir adalah bahwa saham ini bandernya lagi nyangkut gitu, bandernya lagi nyangkut. Nah, seperti itu. Akhirnya saya belilah karena saya yakin dia akan naik di atas 220. Ini udah cuan nih, udah jelas nih cuan begitu ya kan. Rupanya apa yang terjadi? Sahamnya makin lama makin turun, makin turun gitu dia. Bukan malah naik. Nah, lalu akhirnya saya berpikir, kenapa bisa makin turun seperti itu? Jadi saya mau pelajari seperti ini. Yang nggak bisa, yang nggak saya temukan jawabannya. Misalnya saya katakan itu adalah brokernya broker A, ya. Nah, saya memakai broker A, Bapak Ibu memakai broker A, teman-teman sana pun memakai broker A. Berarti kalau kita membeli saham tersebut, berarti kan volume kita kan masuk di broker A itu. Seperti itu. Begitu juga dengan volume dari si bandar kan gitu kan. Masuk di broker A itu. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya volume di harga 222 itu misalnya 5 juta lot misalnya lah. Bagaimana kita memastikan bahwasanya dari 5 juta lot itu lebih banyak volume bandar daripada volume retail seperti itu? Bagaimana caranya?
Itu tidak saya temukan. Kalau memang di saham itu volume bandarnya lebih banyak, pasti harga saham itu naik, pasti ditarik bandarnya ke atas. Tapi kalau dari 5 juta lot itu lebih banyak volume retail, jangan harap saham itu naik ke atas. Itulah pola pikir saya, Pak. Bapak Ibu lah, Ibu yang saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu gitu. Itulah alasan saya akhirnya saya meninggalkan bandarmologi gitu. Nggak semuanya saya pelajari. Fundamental saya pelajari, teknikal saya pelajari gitu dia. Tapi semuanya saya tinggalkan begitu dia. Jadi saya Pak Pinem sekarang mempelajari apa? Saya sekarang adalah mempelajari khusus di volume, tapi saya tetap melihat fundamental ya untuk jangka panjangnya gitu dia. Lalu saya tetap memakai teknikal. Teknikal saya pakai untuk apa? Untuk melihat pola. Jadi saya lihat polanya dari teknikal, saya lihat oke, polanya udah dapat, tetap validasinya adalah volume karena volume itu adalah bahan bakar bagi saya, Pak. Seperti itu. Jadi kalau sebagus apapun dia polanya, walaupun polanya uptrend, mungkin seperti cup and candle, double bottom, apa segala macam begitu. Kalau nggak ada volumenya, pola itu nggak akan terbentuk gitu. Itu yang saya pelajari. Oh ini polanya seperti ini, pola A misalnya. Tapi volumenya nggak ada. Ini gagal yang dibentuk pola. Gagal gitu. Gagal. Seperti itu dia. Akhirnya dia gagal membentuk polanya. Jadi sehingga saya adalah akhirnya meninggalkan teknik tersebut gitu ya, hanya sebagai melihat pola saja, validasinya tetap volume, seperti itu dia Pak. Jadi analisa volume ini adalah analisa tidak memakai bandarmologi, tidak fundamental dan tidak memakai technical analisis. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau belajar, link saya kan ada di bio. Nah, di bio itu tinggal klik nanti belajar di sana. Pastikan dulu. Jadi nanti dilihat apakah memang menarik atau tidak, ataukah Bapak Ibu merasa ini perlu Bapak Ibu pelajari atau tidak. Nanti tinggal mendaftar ikut kelas kita, kelas analisa volume seperti itu. Tapi mohon maaf sekali, harga kelas saya mahal ya, mahal seperti itu. Karena saya yakin dan percaya dengan apa yang saya ajarkan. Saya yakin dengan produk yang saya tawarkan itu, yakin saya, sehingga saya berani membuat harganya mahal gitu dia. Samanya seperti apa, Pak? Seperti apa namanya? Seperti Aqua ya. Aqua itu pun gitu ya. Air mineral misalnya. Air mineral itu kan gitu juga. Jual di warung dengan jual di hotel kan berbeda, begitu dia. Memang banyak teknik analisa, tapi saya yakin dan percaya walaupun teknik analisa yang saya ajarkan ini harganya mahal, tapi saya yakin ada peminatnya gitu deh, bukan nggak ada gitu, ada peminatnya, bukan tidak ada, seperti itu dia. Makanya saya tetap bertahan dengan harga yang mahal gitu, nggak saya turunkan gitu. Berapa memang harganya Pak Pinem ya, klik aja link bio, nanti di sana bisa mendapatkan harganya. Saya ada punya 2 kelas ya, yang pertama namanya regular master, yang kedua adalah Pripassus, seperti itu dia. Nanti harganya ada di sana kalau memang mau belajar. Tapi saran saya adalah kalau memang ada yang cita-cita mau jadi trader mandiri dan ikut kelas analisa volume, saran saya itu adalah pelajari dulu, ikuti dulu channel saya. Ya, ikuti channel saya, pelajari benar-benar ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah yakin baru belajar, baru ikut gitu maksudnya, baru terjun ikut belajar gitu. Kalau belum yakin jangan dulu karena sayang uangnya. Seperti itu ya, sayang uangnya. Nanti ikut kelas rupanya nggak sanggup mengikuti pola pikirnya karena kita itu analisa pulung psikologis ya, psikologis membaca pergerakan harga saham gitu. Nggak sanggup ikut apanya, pola pikirnya akhirnya gagal gitu. Jangan sampai. Jadi pastikan dulu karena bayarnya mahal, jadi benar-benar pastikan saya yakin dan percaya saya bisa, saya bisa, saya bisa. Kalau bisa ikut, kalau nggak bisa jangan gitu dia. Walaupun Anda punya uang, gitu ya. Walaupun Anda punya uang. Jadi walaupun Anda punya uang, kalau Anda merasa nggak mampu jangan ikut. Semuanya akan sia-sia Bapak Ibu. Seperti itu dia. Semoga bermanfaat. Itu saya dari saya. Pinap Excellent.